Bayangkan, kamu cuma tukang parkir. Tiba-tiba besok paginya, kamu punya Alphard, villa, dan istri baru. Tapi setiap malam, kamu dengar suara-suara dari dalam lemari. Dan semua orang yang pernah dekat denganmu mati satu persatu. Pertanyaannya, apa yang kamu korbankan di Gunung Kemukus malam itu? Halo Sobat Horor, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai cerita horor yang seru dan penuh misteri kali ini, saya punya permintaan kecil nih buat kalian. Ingat, kalian jangan subscribe channel ini. Tapi kalau kalian suka dengan konten ini, saya akan sangat senang kalau kalian menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang muslim atau menjawab salam sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, salam adalah sebuah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar itu sama saja, kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain. Dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar subscribe. Namanya Harry, umur 32 tahun. Penjaga parkir di pasar tradisional, hidup pas-pasan, istrinya sakit-sakitan, anak 2 belum sekolah. Suatu malam, Harry duduk sendiri di emperan pasar. Matanya kosong, tangannya gemetar menggenggam kertas tagihan rumah sakit. "Gua capek, Tuhan," bisiknya lirih. Tiba-tiba, datang seorang lelaki tua. Pakai sarung, jaket kulit tua, wajahnya penuh luka seperti bekas terbakar. Ia duduk tanpa diminta di sebelah Harry. "Mau cepat kaya, Her?" Harry terkejut. "Bapak siapa?" "Aku cuman utusan, tapi aku bisa kasih kamu jalan." "Jalan apaan?" "Gunung Kemukus, tapi jangan datang siang. Jam 12 malam, jangan ajak siapa-siapa. Bawa foto istrimu." Wajah Harry langsung pucat. "Buat apa foto istri saya?" Si lelaki tua tertawa pelan, suara tawanya seperti besi digesek kaca. "Kau akan tahu nanti, tapi ingat, kalau sudah dimulai, tidak bisa berhenti." Keesokan harinya Harry berusaha melupakan kejadian itu. Tapi malam berikutnya, istrinya kejang-kejang di tempat tidur. Rumah sakit menolak karena belum bayar tunggakan sebelumnya. Harry menatap foto istrinya, dan akhirnya ia ambil motor pinjaman, lalu melaju ke arah Gunung Kemukus. Angin malam terasa seperti bisikan. "Berani Harry? Berani tukar semuanya demi uang?" Sesampainya di kaki gunung, waktu menunjukkan 0006. Tak ada suara, tak ada orang. Hanya ada bau bunga melati dan asap kemenyan entah dari mana. Harry mengikuti jejak kaki yang tampak seperti bekas orang menyeret sesuatu ke arah dalam hutan. Di tengah kegelapan, terdengar suara perempuan tertawa lirih. "Selamat datang, calon kaya baru." Kalau kamu penasaran apa yang Harry temui di tengah ritual malam itu, dan siapa sebenarnya perempuan yang tertawa, tunggu kelanjutannya. Karena setiap keinginan punya harga. Dan kadang, yang dibayar bukan cuma nyawa sendiri. Langkah Harry makin pelan saat jejak kaki itu membawanya masuk ke hutan. Udara makin dingin, kabut turun perlahan seperti jari-jari hantu menyentuh tengkuknya. Ia melihat sebuah pendopo tua di tengah hutan, dikelilingi sesajen, bunga 7 rupa, dan bau amis yang menusuk. Di tengah pendopo itu, seorang perempuan berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang menjuntai sampai tanah, pakaiannya putih, tapi kotor berlumur tanah dan darah kering. Harry menelan ludah. "Saya disuruh ke sini." Perempuan itu tidak menoleh. "Mana fotonya?" Tangan Harry gemetar saat menyerahkan foto istrinya. Perempuan itu mengangkat foto itu, lalu membakarnya di atas lilin hitam. "Yang kamu cintai, harus kamu lepaskan." "Lepas? Maksudnya?" "Kamu ingin kaya kan? Itu syaratnya. Setelah malam ini, semua akan berubah." Tiba-tiba tanah di sekitar pendopo bergetar. Api di lilin menari-nari liar. Asap dari foto yang terbakar membentuk wajah istrinya yang sedang menangis, lalu hancur seperti debu. Brak! Petir menyambar pohon besar di belakang mereka. Harry tersentak mundur, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. "Baringkan tubuhmu." Suara perempuan itu dingin. Harry menurut. Ia rebah di atas tikar pandan yang dingin dan basah.
Perempuan itu mulai merapalkan mantra. Lalu, seekor ular besar keluar dari kolong pendopo. Tubuhnya bersisik hitam mengkilap, matanya merah menyala, lidahnya menjilat-jilat udara ke arah Harry. "Apa ini?" jerit Harry mencoba bangkit, tapi tubuhnya terkunci. Perempuan itu melangkah pelan meletakkan tangan di kepala Harry. "Kamu sudah setuju." Ular itu melingkari tubuh Harry, menempel di lehernya. Dingin, licin, nafas Harry terputus-putus. Tiba-tiba semuanya gelap. Saat ia membuka mata, Harry sudah tidak lagi di hutan. Ia berada di atas kasur empuk dalam kamar hotel mewah. Di atas meja, tumpukan uang ratusan juta. TV menyala sendiri. Di layar, berita kematian istrinya semalam karena serangan jantung mendadak. Harry tak bisa bicara, mulutnya kaku, tangannya berdarah, dan dari cermin kamar hotel itu ada bayangan perempuan berambut panjang, tersenyum lebar. 3 hari setelah ritual, hidup Harry berubah drastis. Ia tak lagi pulang ke rumah kontrakan sempit. Ia tinggal di apartemen mewah di pusat kota. Mobilnya Alphard hitam. Uang seperti datang begitu saja, ada saja yang menawari kerjasama, transferan besar, bahkan rekening yang tak ia kenal isinya miliaran. Semua terlalu cepat, terlalu mudah, terlalu mustahil. Namun di tengah kemewahan itu, bayangan istri Harry terus muncul. Kadang di kaca, kadang di mimpi, bahkan di suara lirih di kamar mandi. "Kamu bohong, Harry." Harry mulai gelisah. Ia mengunjungi makam istrinya. Tapi saat tiba di sana, makam itu kosong. Tanahnya digali dari dalam. Tak ada peti, tak ada jenazah. Harry berlari mundur, tubuhnya gemetar. Di gerbang pemakaman, seorang nenek tua berkerudung lusuh berdiri diam. "Dia belum benar-benar mati, Nak." Harry mendekat. Siapa belum mati?" Nenek itu menatap langsung ke matanya. "Istrimu masih ada, tapi dia bukan milikmu lagi. Kau sudah menjualnya ke Gunung Kemukus." "Deg!" Harry muntah di tempat. Kepalanya berat, dadanya sesak. Ia teringat malam itu. Suara tertawa, ular, api, dan foto istrinya yang terbakar. "Kalau dia belum mati, di mana dia sekarang?" Nenek itu berbisik, "Cari dia sebelum malam Jumat, atau dia akan menjadi penunggu selamanya." Malam harinya, Harry tak bisa tidur. Ia melihat bayangan perempuan duduk di ujung ranjang. Rambutnya basah, wajahnya hancur separuh, matanya menatapnya penuh benci. "Kenapa kamu korbankan aku, Harry?" Harry menjerit dan melempar gelas ke arah cermin. Pecah, tapi bayangan itu tetap di sana, tersenyum lebar. HP Harry tiba-tiba berdering, nomor tidak dikenal. "Jangan tidur malam ini, dia mau menggantimu." Telepon langsung terputus. Harry berdiri membeku. Dari luar jendela lantai 20, tiba-tiba ada ketukan pelan. Tok, tok, tok. Padahal tak ada balkon, dan angin malam itu seperti membawa bisikan. "Sekarang giliranmu, Harry." Harry tak tidur malam itu. Ia duduk di sudut kamar, memegang pisau dapur, menatap jendela dengan ketakutan. Ketukan yang tadi sempat hilang, kini terdengar lagi, lebih keras. "Tok, tok, tok." Ia melangkah pelan, membuka tirai jendela. Kosong. Tapi ada bekas telapak tangan berdarah menempel di kaca luar, seolah dari seseorang yang berdiri di udara di lantai 20. Tiba-tiba lampu kamar mati. "Harry!" Suara perempuan menjerit dari kamar mandi. Harry langsung berlari ke sana, membuka pintu. Kosong. Tapi lantainya basah. Ada bekas tapak kaki mengarah keluar dan bercak darah kecil yang tertinggal. Harry tak tahan lagi. Ia keluar dari apartemen malam itu juga, naik mobil, melaju tanpa tujuan. Hanya ingin jauh dari semuanya. Dari kota, dari suara, dari dosa. Ia berhenti di sebuah mushola kecil pinggir jalan, lalu duduk lemas di terasnya. Seorang pemuda berpakaian sederhana duduk di dekatnya, entah datang dari mana. "Capek, Mas?" tanyanya lembut. Harry hanya mengangguk, tak sanggup bicara. "Dunia emang bisa dibeli, tapi kedamaian enggak."
apalagi kalau beli dunia pakai darah orang yang kita sayang. Harry menoleh tajam. Kamu siapa? Pemuda itu menatap lurus ke matanya. Aku korban yang lain. Dulu aku kaya kayak kamu, tapi akhirnya aku bunuh diri. Harry terdiam, nafasnya tercekat. Jadi, kamu hantu? Enggak, Mas. Aku cuma kenangan buruk yang hidup dalam kepala semua pelaku pesugihan Gunung Kemukus. Pemuda itu menunjuk dada Harry. Luka paling dalam bukan di luar, tapi di sini. Seketika Harry seperti tersadar. Ia ingin menghentikan semua ini. Ia ingin kembali. Ia ingin menyelamatkan istrinya, kalau masih bisa. Ia mengingat pesan nenek di kuburan. Cari dia sebelum malam Jumat. Dan malam ini, malam Kamis. Ia punya waktu kurang dari 24 jam. Harry menginjak gas. Ia menuju satu tempat yang tak pernah ingin ia datangi lagi. Gunung Kemukus. Tapi di spion mobilnya, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Perempuan berwajah hancur duduk di jok belakang, menatapnya dengan mata kosong. Terlambat, Harry. Kamu datang lagi untuk mati. Mobil Harry melaju kencang membelah gelapnya malam. Tapi meski pedal gas diinjak habis, suara tawa lirih dari jok belakang terus terdengar. Dulu aku cinta kamu, Harry. Sekarang aku ingin kamu ikut. Harry tak berani menoleh. Ia buka kaca jendela, berharap angin malam menghapus suara itu. Tapi justru angin berbisik, kau tak bisa lari dari janji darah. Setibanya di kaki Gunung Kemukus, Harry keluar dengan napas terengah, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Kabut tebal menyelimuti seluruh hutan. Jam di tangannya menunjukkan 23.11. Malam makin tua. Ia berjalan menyusuri jalan setapak yang dulu ia lalui. Tapi kini, semuanya lebih sunyi, lebih gelap, dan lebih berat. Setiap langkah seperti ditarik ke bawah. Tiba-tiba, suara gendang dan gamelan terdengar samar dari kejauhan. Tapi anehnya, iramanya pelan dan terbalik, seperti rekaman rusak yang diputar mundur. Di depan pendopo, perempuan berambut panjang sudah menunggu. Wajahnya sama seperti di malam ritual. Tapi kini, ada wajah lain menempel di sebelah kirinya. Wajah istrinya. Dua wajah dalam satu kepala. Harry tersentak. Apa yang kalian lakukan padanya? Perempuan itu tersenyum sinis. Kamu yang kasih dia ke kami. Sekarang kamu datang minta kembali? Harry maju dengan penuh amarah. Aku mau cabut semua ini. Aku gak butuh uang. Aku mau dibalik. Perempuan itu tertawa keras. Gema tawanya memecah malam. Kamu pikir ini pasar? Kamu kira ini cuma transaksi? Ini perjanjian berdarah, Harry. Dan kamu bukan satu-satunya yang berutang. Dari balik pohon-pohon muncul puluhan bayangan. Mereka semua mantan pelaku pesugihan. Wajah-wajah rusak, tubuh terbakar, mata kosong. Mereka berjalan mendekat, membentuk lingkaran mengelilingi Harry. Satu di antaranya adalah pemuda dari mushola tadi. Gua nggak berhasil, Harry, tapi mungkin lo bisa. Pemuda itu melemparkan sebuah pisau pusaka ke kaki Harry. Pisau berukir naga dan mata merah menyala di pegangannya. Tusuk jantung istrimu, atau dia akan jadi wadah iblis selamanya. Harry berdiri gemetar. Di depannya istrinya kini keluar dari tubuh si perempuan. Ia berdiri, masih hidup. Matanya basah, tapi tidak bicara. Pilih, Harry. Kau bunuh dia dan bebaskan jiwanya, atau dia akan hidup selamanya dalam tubuh makhluk ini. Tangan Harry meraih pisau. Matanya menatap istri yang sangat ia cintai, tapi juga sadar tubuh itu bukan miliknya lagi. Maaf, kalau aku harus kehilanganmu untuk menyelamatkanmu. Ia angkat pisau dan bersiap menusuk. Pisau berkilau di tangan Harry. Nafasnya memburu, tangannya gemetar, namun matanya mantap menatap istrinya yang berdiri tak bicara, menunggu akhir. Maaf, bisik Harry lagi. Kalau ini satu-satunya cara, biar kamu bisa bebas. Ia angkat pisau ke dada istrinya, lalu, Harry, jangan! Sebuah suara jeritan membelah malam. Tubuh Harry terhenti. Pisau nyaris menyentuh kulit istrinya. Ia menoleh.
Dari balik lingkaran makhluk-makhluk pesugihan, muncul anak pertamanya, Rehan, berdiri menggigil. Entah bagaimana ia sampai ke sana. "Papa, jangan bunuh Mama." Harry terpaku. Dunia seakan runtuh. Ia tak pernah ingin anaknya melihat ini. Tak ingin anaknya ikut kotor. Tiba-tiba, lingkungan sekitar mulai bergetar. Langit gelap berubah menjadi merah darah. Daun-daun kering beterbangan seperti dilempar angin ribut. Para arwah pesugihan menjerit keras. Tubuh mereka mulai mencair dan meleleh, seolah ada kekuatan yang gagal mereka tahan. Perempuan berwajah dua itu mengamuk. "Dia harus mati! Kami sudah miliki jiwanya!" Ia melompat ke arah Harry dengan cakar terbuka, tapi tubuh Harry bersinar terang. Cahaya dari dadanya memancar ke segala arah, membakar makhluk-makhluk itu. Ternyata, anaknya yang memeluknya dari belakanglah yang jadi sumber kekuatan. Air mata Harry jatuh. "Kamu selamatin Papa ya, Nak." Rehan mengangguk pelan. "Kita pulang, Pa. Sama Mama." Tiba-tiba tubuh istri Harry bergetar hebat. Ia menjerit, keras, menahan sesuatu di dalam tubuhnya. Wajah iblis yang semula menempel mulai copot. Ia rebah di tanah menangis. Napasnya berat, tapi ia hidup. Tapi semua belum selesai. Perempuan iblis tanpa tubuh kini menjelma menjadi asap hitam pekat yang berputar seperti badai melayang ke atas. "Harry, belum selesai! Kau masih berhutang!" Suara itu menggema ke seluruh gunung, menyusup ke telinga Harry seperti racun. Tiba-tiba semua hening. Asap hilang, langit cerah, makhluk-makhluk lenyap. Mereka bertiga, Harry, istrinya, dan Rehan, berpelukan di tengah hutan. Tak ada uang, tak ada emas, tak ada kemewahan. Tapi mereka hidup. Namun di lengan Harry muncul bekas luka baru. Simbol merah seperti ular menggigit ekor. Dan di ujung hutan, perempuan berambut panjang berdiri diam, tersenyum kecil. Pagi itu, matahari Gunung Kemukus bersinar seperti biasa. Namun bagi Harry, istrinya, dan Rehan, segalanya telah berubah. Mereka turun gunung diam-diam, tak bicara satu kata pun. Hutan terasa lengang. Seakan tahu, mereka baru saja menolak sesuatu yang tak bisa dihapus begitu saja. Sesampainya di rumah kontrakan lama, Harry tak lagi menemukan Alphard, tumpukan uang, atau segala kemewahan pesugihan. Semua hilang. Lenyap. Hanya sisa luka dan lelah yang tertinggal. Namun ia bersyukur, istrinya hidup, anaknya selamat, mereka mulai lagi dari nol, dari nasi bungkus dan teh tawar. Tapi di hari ketiga, Rehan mulai berubah. Anak itu sering melamun, menatap kosong ke dinding, bahkan kadang tersenyum sendiri, seperti berbicara dengan sesuatu yang tak kasat mata. "Rehan, kamu ngomong sama siapa?" tanya ibunya pelan. Rehan menjawab datar, "Sama ibu ular." "Tigri." Harry yang mendengar langsung mencengkeram pundak anaknya. "Ibu ular? Maksud kamu siapa?" Rehan menatap Harry lurus. "Yang peluk aku di Gunung Kemukus. Dia bilang aku kuat, lebih kuat dari Papa." Sejak hari itu, Rehan mulai menggambar hal-hal aneh. Simbol ular, wajah-wajah rusak, bahkan peta hutan Gunung Kemukus yang sangat detail, padahal ia tak pernah menjelajah jauh malam itu. Istrinya panik. "Harry, kutukannya belum hilang. Mungkin itu pindah ke Rehan." Harry marah. Enggak mungkin. Gue udah lawan semuanya." Tapi malamnya, Harry mendengar suara pelan dari kamar Rehan. Suara mantra Jawa kuno yang dulu dibacakan perempuan di pendopo. Ia mengintip dan mendapati Rehan duduk di lantai, mata putih semua, mulutnya komat-kamit membaca, dan seekor ular hitam kecil melingkar di pergelangan tangannya. "Rehan!" Anak itu menoleh perlahan, tapi suara yang keluar bukan suara anak-anak, melainkan suara berat dan serak yang pernah Harry dengar di malam perjanjian. "Harry, darahmu belum lunas, maka kami ambil yang paling berharga dan melanjutkannya dalam tubuh yang lebih bersih." Ular itu merayap ke pundak Rehan. "Sekarang, warisanmu hidup di dalam dia." Harry berhasil menyelamatkan istrinya. Tapi apakah ia siap kehilangan anaknya?
dan menghadapi versi iblis yang lebih kuat dalam tubuh darah dagingnya sendiri? Malam di rumah. Harry kembali mencekam. Tak ada suara selain detik jam dinding dan desis samar dari balik kamar Rehan. Istrinya menangis di dapur, tubuh gemetar, menggenggam sajadah. Sementara Harry berdiri di depan pintu kamar anaknya, dengan pisau yang sama seperti saat di Gunung Kemukus. Tangannya bergetar. "Kamu bukan anakku lagi," bisiknya lirih. "Atau kamu cuma sedang dipakai sesuatu?" Ia buka pintu pelan. Rehan duduk di atas ranjang, mata terbuka tapi kosong. Di sekeliling tubuhnya ular-ular kecil menggeliat, seperti bayi yang baru lahir. Dinding kamarnya dipenuhi coretan darah. Lambang ular menggigit ekor, segitiga terbalik, dan nama orang-orang yang mati karena Harry. Tiba-tiba Rehan bicara tanpa menoleh. "Papa datang telat lagi." Harry menahan nafas. "Rehan, nak, keluar dari tubuhmu itu, lawan mereka." Anaknya menoleh, tapi kini wajahnya berubah, setengah menjadi wajah perempuan iblis dari Gunung Kemukus. "Aku tidak di dalam dia, aku adalah dia. Kami menyatu, dan papa yang membuat ini terjadi." Ular-ular mulai merayap ke arah Harry. Ia mundur, menjatuhkan pisau, dan tertunduk pasrah. "Apa maumu dariku?" katanya lemah. Rehan berdiri dari ranjang, tubuh mungilnya melayang perlahan. Suara gemuruh terdengar dari langit. Jendela pecah, angin kencang masuk ke kamar. Lilin menyala sendiri dari pojok ruangan, membentuk lingkaran ritual. "Kami mau satu hal." Rehan menunjuk dada Harry. "Tubuhmu." Tiba-tiba Harry terangkat ke udara. Tubuhnya menegang, mulutnya terbuka tanpa bisa teriak, dan dalam sekejap jiwanya ditarik keluar seperti kabut. Di bawah, istrinya datang berlari dan melihat suaminya tergeletak dengan mata terbuka, kosong. Tapi Rehan tak di situ lagi. Di langit-langit, seekor ular raksasa merayap perlahan, membawa Rehan di punggungnya. Dan dari kegelapan, terdengar tawa. Satu jiwa ditukar, satu tubuh diwarisi. Pesugihan telah berevolusi. Apakah ini akhir Harry, atau awal dari siklus kutukan yang jauh lebih mengerikan? Apakah iblis sudah menang, atau masih ada harapan terakhir? Istrinya, dia, terduduk lemas di lantai kamar. Tubuh Harry terbujur kaku tanpa jiwa. Namun ia tahu, Harry belum sepenuhnya pergi, masih ada yang tertinggal. Ia mendekap jasad suaminya. "Kamu janji gak ninggalin aku? Kamu janji, Harry?" Air matanya menetes ke dada Harry, dan di saat yang sama, jari Harry bergerak sedikit. Seketika, langit di luar bergemuruh. Ular raksasa yang membawa Rehan meliuk turun dari langit, hendak memasuki bumi sepenuhnya, membawa roh iblis masuk lewat tubuh anak kecil. Tapi dia berdiri, di tangan gemetar ia genggam pisau pusaka milik Harry, yang dulu dipakai dalam ritual, tapi kali ini, ia akan menggunakannya untuk menutup siklus. Ia berlari keluar rumah, ke tengah halaman, menancapkan pisau itu ke tanah sambil berteriak, "Aku tidak izinkan anakku ditunggangi iblis." "Duar!" Tanah terbelah. Cahaya putih membuncah dari bekas tikaman pisau. Seluruh lingkungan bergetar. Ular raksasa menggelepar di udara. Rehan terlempar jatuh ke tanah. Tubuhnya menggigil. Suara jeritan iblis memecah malam. "Kamu melanggar perjanjian, perempuan. Kau bukan bagian dari ritual." Dia menatap ke atas. Rambutnya berantakan, wajahnya penuh tanah dan darah. Tapi sorot matanya mantap. "Aku bukan bagian dari ritualmu, tapi aku adalah ibu. Dan seorang ibu tak bisa dikalahkan iblis." Cahaya dari tanah makin terang. Semua ular terbakar jadi abu. Ular raksasa menjerit terakhir kali, lalu meledak jadi kabut hitam yang terserap ke dalam pusaka yang masih menancap di tanah. Lalu, sunyi. Rehan terbangun. Ia menangis, menyebut nama ibunya. Dan Harry membuka mata, perlahan, lalu menghela napas. Jiwanya kembali. Epilog. 3 bulan kemudian, keluarga kecil itu pindah ke desa terpencil, jauh dari Gunung Kemukus, jauh dari dunia.
Tapi tiap malam Jumat Harry selalu bermimpi. Mimpi dia berdiri di pendopo, di depan perempuan berambut panjang. Perempuan itu tak lagi marah, ia hanya menatap lalu berbisik, "Kalian memang lolos, tapi warisan ini akan terus mencari inang." Dan saat Harry terbangun, ia menemukan coretan simbol ular di kaca jendela kamarnya. Tulisan di bawahnya, "Sampai jumpa di generasi berikutnya." 3 tahun berlalu. Keluarga Harry hidup tenang di desa sunyi, jauh dari hiruk-pikuk kota, jauh dari gunung kemukus. Rehan tumbuh sehat, ceria, dan pintar. Tak ada tanda-tanda kutukan, tak ada ular, tak ada bisikan. Tapi malam itu, saat badai mengguncang desa dan listrik padam, Rehan tiba-tiba menghilang dari kamar. Harry dan dia panik, menyusuri rumah dengan lilin. Langkah mereka terhenti di ruang tamu. Di sana, mereka melihat tulisan aneh tergurat di dinding dengan darah segar. "Perjanjian belum lunas, warisan telah tumbuh, dia akan kembali saat bulan berdarah." Harry jatuh berlutut. "Enggak, jangan lagi. Tuhan, jangan lagi." Tapi dari balik pintu yang terbuka pelan, Rehan berdiri. Tubuhnya kotor berlumpur, matanya merah menyala. Dan di lengannya, ular kecil membelit dengan tenang. Ia tersenyum. "Papa, aku sudah siap." Gelap. Suara tertawa perempuan menggaung.